Senang banget bro akhirnya bisa mampir ke sekolah pebisnis karena ternyata banyak banget teman-teman di sini yang udah punya ide mungkin tapi bingung gimana sih caranya untuk mengolah idenya sehingga bisa akhirnya membuat sebuah usaha atau membuat sebuah startup juga gitu. Nah mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol silakan diperkenalkan dulu ke teman-teman yang udah hadir di sini. Silakan bro. Oke, thank you Bro Yosef, thank you Sekolah Pebisnis buat waktunya ya di Jumat malam ini. Kita bisa sharing-sharing bareng ya, nambahin ilmu juga gitu kan ya, sambil kenalan juga. Mungkin untuk bisa menambah wawasan dari teman-teman juga yang baik bisa diambil gitu kan ya, untuk sebagai motivasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Surya, co-founder dan CEO dari Tunas Farm, gitu ya. Background saya dari kuliah itu di advertising. Jadi saya mengambil Fakultas Ilmu Ekonomi di jurusan advertising, bro. Jadi setelah saya lulus kuliah itu sebetulnya pas masih kuliah pun juga pengalaman pertama saya di bidang bisnis gitu ya atau jualan itu dari pertama kali saya semester 3 itu saya mulai jualan sepatu lukis gitu kan karena saya hobi juga untuk menggambar gitu kan. Jadi dari menggambar ini bagaimana saya coba bisa untuk menambah-nambah uang jajan gitu kan ya. Jadi dari situ saya coba jualan, banyak yang suka juga. Akhirnya saya coba lagi mau jualan apa lagi nih gitu kan ya, sampai akhirnya saya jualan beberapa kali ya, ada jualan waktu itu zaman-zaman BlackBerry ya, saya jualan BlackBerry juga, jualan handphone, jualan jam, apapun pokoknya yang bisa menjadikan pemasukan tambahan saya lakukan, saya kerjakan gitu kan ya. Lalu 2011 itu saya pengalaman pertama saya di stable job ya. Jadi saya masuk itu di advertising agency tahun 2011 gitu kan ya. Saya menjadi background-nya malah awalnya advertising agency ya. Yes, jadi dari advertising agency dulu. Jadi saya sebagai graphic designer, tapi terutama untuk digital ya. Jadi kita bikin flash banner zaman dulu, zaman-zamannya flash banner gitu kan ya. Terus website, microsite gitu kan ya untuk klien-klien gitu. Jadi di situ jadi semakin terbuka ya dunia dari kita di kampus gitu kan ya, yang diajarinnya theoretical banget gitu ya, teori. Pas masuk ke dunia kerja kayak, oh ini toh jadi sebenarnya gitu. Jadi banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil sebetulnya di dunia kerja. Jadi mungkin bagus juga tuh kalau buat teman-teman yang memang lagi kerja gitu kan ya, ambil aja semua ilmunya gitu. Apa yang bisa kita kerjakan aja all out gitu. Karena apa yang kita berikan itu yang akan datang ke kita juga kok gitu kan. Yang pertama mungkin kalian bisa membangun kredibilitas kalian sendiri gitu ya. Wah nih anaknya rajin, nih anaknya nggak hitungan gitu kan ya bro ya. Ini anaknya semuanya dikerjain bagus. Nah itu akan jadi track record juga buat teman-teman nanti begitu memutuskan untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Mungkin kita akan ketemu seseorang yang mau di kerjaan kita gitu kan ya. Kita punya track record yang bagus, kita punya integritas yang bagus. Jadi mungkin kita lebih mudah nih nanti nih untuk untuk dipercaya gitu ya, untuk misalkan untuk membangun bisnis atau berpartner dengan kita gitu ya bro ya. Nah long story short saya habis dari advertising agency lanjut lagi karena itu di digital advertising, jadi saya tertarik nih bro untuk ngegali-gali soal website. Zaman dulu kan masih jarang ya untuk website. Jadi saya ada ilmu-ilmu sedikit, lalu kenalan-kenalan developer teman-teman saya yang di advertising agency, akhirnya saya bikin IT consultant gitu. Jadi bikin website. Website ya, oke. Yes, bikin website, bikin mobile apps gitu ya. Jadi semuanya saya kerjain gitu. Nah, setelah bikin website gitu kan ya, saya balik lagi untuk kerja waktu itu karena belum banyak klien juga ya, karena kemampuan juga masih terbatas dan teman-teman juga masih nyambi bro, jadi masih freelance juga gitu ya, belum benar-benar jadi tim yang solid gitu. Jadi mau nggak mau saya kerja lagi. Habis itu ternyata kok nggak ada tantangan ya bagi saya ya, maksudnya waktu itu saya bisa eksplor banyak gitu kan, bisa gali potensi saya, kenalan dengan teman-teman, mengembangkan tim gitu kan ya, mengembangkan talenta juga yang kita miliki masing-masing dari setiap orang-orang kan punya kemampuan masing-masing yang akan bisa dikombin gitu, misalkan dari developer, saya yang desain gitu kan ya, jadi menarik gitu, ada tantangan, ada challenge. Nah dari situ saya memutuskan untuk oke deh, mungkin kita lanjutin lagi untuk sendiri gitu kan ya, untuk menjadi entrepreneur gitu kan. Jadi di tahun 2017 atau 18 itu saya memutuskan benar-benar full time untuk bekerja sendiri bro. Ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi,
Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, Bro Surya ini adalah co-founder dari Tunas Farm ya. Tunas Farm itu istilahnya startup agritech ya, Bro. Startup agritech di bidang agriculture. Jadi cara baru bertani di dalam ruangan. Nah, uniknya memang ternyata bukan dari awal waktu kuliah itu udah punya kayak insight ataupun pengen buat startup ya. Tapi ternyata later in life baru kepikiran, wah peluangnya datang nih gitu, untuk jadi startup agriculture ini ya. Dan tadi ternyata di awalnya udah sempat nyoba banyak ya, jualan A, B, dan C, dan D gitu. Tapi awalnya itu memang mulai usaha itu karena memang mau jadi kayak, aku mau nyoba nih jadi entrepreneur nih kan, kadang-kadang kita ada yang pengen kayak gitu, atau yang emang butuh nih buat, mungkin buat kuliah, atau buat, dan lain-lain kayak gitu sih kalau boleh tahu. Oke, kalau untuk memang kalau dari kuliah, saya sendiri udah nggak di ini ya, udah nggak di apa ya, diberikan uang ya sama orang tua. Jadi memang bener-bener karena background orang tua juga karyawan biasa gitu kan ya, nggak ada yang di bidang apa bisnis, nggak ada background bisnis sama sekali gitu kan ya. Jadi mau nggak mau ya saya cari cara ya gimana untuk bisa sekaligus mengasah bakat juga gitu kan ya, mencari peluang-peluang apa sih yang baru gitu kan. Jadi memang motivasi awalnya untuk uang tambahan aja sih gitu bro. Jadi memang untuk uang tambahan aja. Tapi lambat laun itu menjadi sebuah challenge ya, menjadi sebuah tantangan buat saya juga. Karena yang pertama dengan kita bergerak sendiri gitu kan ya, di kaki sendiri gitu kan ya, kita mencari tantangan lebih bisa mengasah dari apa ya, intuisi kita gitu. Jadi mau ngerjain apa nih gitu kan ya, dari keberanian juga. Yap. Karena biasanya kan kita berasumsi, wah ini kayaknya kalau kita mau buat startup nih harus kenal sama orang A, orang B, orang C gitu. Tanda petik harus kenal orang dalam dulu nih gitu, baru bisa dapat investment dan lain-lain gitu kan. Kalau saya, misalnya teman-teman yang ada di sini, aku nih orang biasa nih, aku karyawan bekerja di sebuah perusahaan. Aku mungkin seseorang yang, aku punya ide sih, tapi aku mungkin bagian orang-orang yang, ya kita bekerja seperti biasanya gitu. Tapi aku pengen bisa punya startup, bisa nggak sih? Nah mungkin ada mental block di teman-teman bahwa ternyata bisa loh teman-teman, dan itulah kenapa alasan gue juga mau mengundang Bro Surya ini, supaya teman-teman juga melihat sendiri bahwa seorang founder itu bisa berhasil tuh kita dari berbagai latar belakang tetap bisa berhasil. Contohnya Bro Surya tadi di awal bahkan kuliahnya nggak dibayar orang tua ya, tanda petik bayar sendiri untuk jualan tadi, tapi pada akhirnya menemukan celah untuk membangun startupnya. Itu yang kemarin gue lihat itu betul ya bro, jadi startup Pil itu featuring Tunas Farm ya sebagai salah satu dari promising agricultural startup di 2020 waktu itu ya. Wah, tapi ternyata nggak mudah juga ya sampai titik sekarang ini ya. Kalau boleh di awal itu gimana sih tuh untuk bisa kayak kayaknya masuk ke agriculture nih, karena kan backgroundnya kan tadi kayaknya dari advertising ya kalau nggak salah. Ya, ya. Jadi memang waktu tahun 2019 itu memang karena kita backgroundnya di IT consultant gitu kan ya, jadi kita mulai ngulik-ngulik nih kira-kira apa sih teknologi kedepannya yang akan bisa kita kembangkan gitu kan ya. Lalu dari saya dan tim itu ketemu IoT gitu kan, Internet of Things. Jadi di Eropa dan di Amerika itu agriculture semuanya udah pakai IoT bro, jadi udah precision farming lah, udah semuanya udah pakai sensor, udah pakai modul gitu kan ya. Nah dari based on teknologi itu, dari tim kita coba-coba untuk R&D sendiri. Research dulu nih, bootstrapping lah istilahnya kalau di startup ya. Jadi masih pakai uang sendiri. Ya, patungan lah, masih patungan. Beli alat-alatnya sekedarnya seadanya gitu kan ya. Cuman buat menguji bisa nggak nih kita lakuin gitu kan. Ya udah, duit aja gitu kan. Kita akhirnya melakukan itu. Terus pertama kita basisnya memang untuk soil farmers. Jadi kita untuk bikin alat IoT itu untuk memfasilitasi. Soil itu berarti kayak di luar ya? Soil itu berarti kayak pertanian biasa ya? Di tanah ya? Pertanian biasa, betul, di tanah. Jadi gimana caranya kita untuk petani-petani itu akan lebih presisi. Jadi dia melihat keadaan tanahnya seperti apa, pH-nya berapa gitu kan ya. Lalu tingkat kelembaban tanah berapa dan lain-lain. Lalu ternyata begitu kita coba, itu banyak banget room for errors-nya, jadi banyak banget noise di situ. Nah, kita berpikiran akhirnya di tahun 2020 kita mau pivoting nih, kita mau ganti model bisnis dari pertanian konvensional, kita mau ke hidroponik, gitu kan bro. Jadi karena yang kita pilih pertama hidroponik itu lebih bisa dikendalikan ya, lebih simple, lebih integrated gitu kan ya, lebih bisa kita kontrol gitu kan. Nah dari situ akhirnya kita coba nih dengan modal nekat gitu kan, istilahnya dari orang yang nggak punya background agriculture gitu kan ya.
Kita mencoba kayak bikin biologi atau mereka lain-lain ya benar-benar zero ya, benar-benar nggak ada pengetahuan di sana. iya, zero banget gitu. Jadi kita cuma jadi sarjana YouTube, bro, gitu. Jadi Sarjana YouTube. dari YouTube Tapi ngeliat-ngeliat gimana sih caranya bikin. seperti hidroponik gitu tuh makin banyak juga ya sekarang ya. Iya, betul betul karena memang trennya ke depan 2021 sampai 2025 itu urban urban farming itu akan menjadi new trend ya, bro, ya. Sekarang nih gitu. That's why kita mau coba baca trennya gitu kan ya. Akhirnya di tahun 2020 kita bikin first prototype kita nih. Gitu, benar-benar dari uang sendiri, bootstrap dari teman-teman, kita bikin prototype. Akhirnya kita cobalah untuk scale up di mana sih, apakah ada yang mau nih pakai produk kita gitu kan pertama kali ya. Akhirnya kita mau coba cari investor, mau coba cari konsumen gitu kan ya. Oh ya, sebelum tadi kita, ini bro masuk ke cari investor, tadi kan ada proses untuk bootstrapping trial apakah idenya ini bagus atau enggak gitu. Itu dari mana sih lo menemukan keyakinan, kan tadi ada advertising nih, terus lo menemukan keyakinan kayaknya gue mau coba agriculture, terus ngeluarin budget spending untuk riset tadi itu di awal-awal yang bootstrapping, itu dari mana insight-nya? Apakah dari lo ngeliat tren yang ada di luar negeri tadi berarti ya? yes, betul betul. Terus lo yakinnya bisa nih, itu dari mana? Ya, keyakinan itu ya, bro ya. Jadi memang pertama kita lihat kalau kita bisa runut gitu kan ya, karena kan Indonesia itu mungkin sekitar 5 tahun sampai 7 tahun yang ngikutinnya ya. Jadi mungkin di luar itu udah ada, cuman kita baru masuk sekitar 5 tahun gitu kan ya, 7 tahun kita baru masuk, baru mengadopsi gitu kan ya. Nah, sedangkan di Amerika atau di Eropa itu pertanian seperti itu udah ada 7 tahun sampai 10 tahun ke belakang, bro. Nah, jadi kita berpikiran Indonesia harus punya yang seperti ini gitu kan. Bukan kita sebagai untuk pengganti yang konvensional, tapi kita sebagai komplementer gitu. Jadi bagaimana kita mengencourage yang memang petani-petani yang konvensional mungkin bisa beralih ke yang di precision farming. Caranya gimana? Ya udah kita bikin sendiri gitu. Kita bikin, kita show gitu kan, tunjukin, kita buktiin gitu. Jadi keyakinannya ada karena apa ya? Ya cuman muncul begitu aja sih, bro. Kita yakin sih pasti akan menjadi sesuatu nih gitu. Harus punya keyakinan dulu sih pertama di awal. Jadi kita believing before seeing ya gitu. Bukan kita harus ngelihat dulu baru kita percaya, tapi kalau seorang entrepreneur tuh yakin dulu nih bisnis kita, yakin dulu dengan visi kita, baru kita bisa ngelihat hasilnya. Gitu. Oke, terus dari bootstrapping akhirnya gimana perjalanannya sampai akhirnya bisa jadi sebuah startup yang sampai prototyping ya? Yes, betul. Jadi habis dari kita punya prototyping, satu model itu, satu instalasi hidroponik tadinya, bro ya. Tadi kita mau jualnya cuma ke rumah-rumah doang gitu. Jadi pengen jual ke rumah-rumah. Akhirnya kita coba bikin deck gitu kan, bikin pitch deck. Saya cari investor-investor dari LinkedIn gitu kan. Saya cari aja siapapun gitu kan. Saya nggak punya koneksi juga gitu kan. Saya cari aja venture capital or apa angels investor gitu ya. Cari. Akhirnya saya DM-in tuh satu-satu kan, perkenalin diri gitu kan ya, beraniin diri siapapun lah, orang nggak kenal ini kan nothing tulus lah gitu kan, kalau ditolak ya udah bukan nggak kenal gitu kan, jadi nggak sakit hati juga, kalau diterima ya alhamdulillah gitu kan. Jadi akhirnya saya cariin satu-satu, akhirnya beberapa ada yang masuk juga, merespon gitu kan ya, akhirnya beberapa orang tersebut saya kirimin deck gitu kan ya. Jadi deck itu presentasi singkat lah tentang bisnis kita seperti apa yang mau coba kita solving dari problem yang ada, terus produknya seperti apa, sama model bisnisnya gimana gitu. Wah, ini insight-nya bagus banget teman-teman, karena banyak banget dari kemarin itu ada pertanyaan gimana caranya untuk cari investor bagi startup kita atau bagi ide bisnis kita gitu, dan ternyata baru di-share tadi sama Bro Surya, kita bisa nyari investor itu dari LinkedIn juga ya, dan ini yang jarang digunakan oleh banyak orang sebenarnya kan. Masa bisa sih, mungkin harus ketemu, harus meeting dan lain-lain, tapi teman-teman sekarang tuh terutama kan gue juga sharing ke mereka-mereka yang sales B2B, biasanya itu gue training sales B2B untuk cari prospek dari LinkedIn juga gitu, terutama kalau target mereka itu adalah ya salah satunya adalah high ticket lah, kita bilang ya, jualan barang yang cukup mahal gitu, atau bisa juga kayak lu kan proposal bahkan nyari investor dari LinkedIn. Nah, ini jarang banget teman-teman gunakan untuk cari sebetulnya dari mana teman-teman bisa dapat network ya dari LinkedIn ya, dan akhirnya malah bisa berujung ke pendanaan juga ya. Tapi itu awalnya memang dari LinkedIn ya lu nyarinya ya? Atau kayak email-email atau sempat kayak pitching-pitching gitu, atau gimana perjalanannya? Oke. Pertama memang kita nyari dari LinkedIn ya. Saya dari LinkedIn dulu. Karena pertama untuk mengikut accelerator gitu kan, saya nggak ada waktu juga gitu, bro, saya itu, dan nggak ada uangnya juga gitu kan, kayak inkubasi gitu kan ya. Dan, tapi ya thank God sih pas lagi
kita nyarinya itu pas lagi PSBB ya, lagi COVID itu awal COVID. Jadi kita nggak bisa tetap muka langsung gitu kan. Jadi saat itu kita habis nyari LinkedIn, ngirim deck gitu kan ya, akhirnya diundang untuk interview, kita untuk presentasi, tapi kita by Zoom gitu ya. Untungnya sih apa ya, nggak terlalu tegang gitu ya, kalau langsung gitu kan kayaknya gimana gitu. Jadi memang nih saatnya kayak Shark pas Tank gitu banget ya, di depannya ada momennya, banyak. iya. Iya betul kayak gitu bro. Oke, terus dari yang kalau nggak salah kan kemarin baru aja dapat pre-seed yang Gayo Capital dari Gayo Capital. Berarti itu Ya. adalah pertama investment ke lu, atau sebelumnya udah ada investment dulu sih kayak setelah bootstrapping itu? Oke, abis dari bootstrapping kita langsung dapat pre-seed ya, pre-seed funding. Jadi memang abis dari bootstrapping kita berpartner dengan Gayo gitu kan ya. Gayo berinvestasi di kita untuk pre-seed-nya. Jadi habis pre-seed itu kita langsung ngebut tuh. Jadi kita langsung coba mau buat showcase dulu nih. Gimana sih indoor vertical farming itu kan. Karena kan misalkan kalau kita nggak punya showcase-nya, kita nggak punya proven bisnisnya, itu kan mungkin akan lebih sulit ya diterima di masyarakat. Jadi mungkin waktu itu strategi kita memang untuk R&D kita kebut bro. Jadi waktu itu kita itu dapat pendanaan di bulan September 2020. Nah, dari situ kita ngejar harus kita sebelum 2020 selesai kita harus punya showcase gitu kan. Jadi R&D-nya gila-gilaan gitu kan ya. Kita benar-benar kebut nih apa yang bisa harus kita improve lagi, kita improve. Habis itu kita bikin facility pertama kita gitu kan yang ada di Tangerang. Banget loh. 2019, 2020 lo udah buat semuanya itu ya, berproses dari mulai lo buat feedback, terus nyari investor, terus lo bikin prototype, terus sampai lo bikin benar-benar showcase-nya, itu semua berlangsung dalam waktu setahun ya. Wow, itu ada kendala nggak sih dalam hal kayak cari partner dan lain-lain untuk mempercepat progres lo ini? Atau mungkin lo pernah punya story tentang mengenai partnership dan lain-lain? Oke, mungkin kalau untuk tantangan ya, itu lebih dari ke internal sih bro. Jadi bagaimana kita menemukan co-founder yang tepat ya, orang-orang yang tepat gitu kan. Karena kan kita ibaratnya nyari co-founder itu kan sama aja kita nyari istri atau suami gitu kan. Yang kita ya akan selalu sama dia terus gitu kan ya. Mau sedih, mau senang gitu kan, mau susah atau mau lagi kita lagi bangkit itu kan sama mereka terus. Nah jadi tantangan pertama memang adalah kayak misalkan dinamikanya ya, naik turun dari partner. Kadang juga saya juga pernah ngalamin yang namanya kita bubar gitu kan. Pernah sekali gitu kan dari di 2019. Itu menarik nih bro. Menarik karena biasanya banyak dari kita pebisnis yang mau mulai bisnis itu takut buat nyari partner, mungkin karena dibilangin sama orang tua kalau bisnis ya lo harus sendiri nih, lo tangani sendiri gitu kan. Atau kalau kita gagal partnership terus orang tua kita bilang, nah tuh kan udah papa bilang kan kemarin jangan cari partner dulu gitu ya, lo harusnya sendiri dulu dibangun kayak gitu kan. Tapi ternyata banyak dari startup yang memang kita mencari co-founder yang tepat itu pada akhirnya justru bisa meroketkan tanda petik bisnis kita ya atau startup kita ya. Nah ini gue penasaran banget proses mencari partner ini gimana supaya mungkin nggak langsung ketemu kayak lo bilang tadi kan kayak pacaran tadi ya, tapi pada akhirnya lo akan bertemu partner yang tepat gitu. Nah kalau dalam kasus lo sendiri gimana tadi bro, dari mulai kegagalan cari partnernya sampai bisa nemu partner yang sekarang? Oke, yang pertama memang saat habis kita bubar itu ya, yang di 2019 yang kita lagi bikin untuk soil gitu kan ya, akhirnya kita bubar, akhirnya memang saya jalan sendiri gitu. Benar kata lo, jadi kita jalan sendiri, maksudnya lebih apa ya, akan lebih hati-hati kan ya, membuat kita lebih hati-hati gitu kan ya, lebih apa sih, melihat orang tuh lebih ya hati-hati aja sih gitu kan, tepat nggak nih dia buat kita gitu, apakah untuk long time dia bisa kita andalkan juga nih gitu nih dalam membuat bisnis, apakah orang yang memang berkomitmen gitu kan ya, atau mungkin orang yang setengah-setengah gitu. Nah mungkin orang-orang yang bisa kita dapat pertama dari orang-orang terdekat dulu deh gitu kan, dari teman kita di SMP atau di SMA yang memang kita udah tahu track recordnya dulu nih pertama nih, ya kita pendekatan lagi, kita ngobrol aja kayak biasa, apakah kita apa sih yang jadi visi kita, apa sih yang lagi kita kerjain, kita omongin aja gitu kan. Ke siapapun gitu kan, mungkin nanti ada insight dari mereka atau dari mereka mungkin bisa share sesuatu ke kita yang bisa memperkaya kita juga gitu bro. Jadi pas itu dapat co-founder yang pertama itu teman saya dari SD gitu, jadi SD, SMP, SMA itu bareng, betul. Ketemu lagi setelah jadi ketemu lagi habis itu
mungkin nggak perlu takut juga untuk ide kita dicuri ya. Takutnya kan, aduh aku mau share ideku ke banyak orang buat nyari co-founder nih, nanti ideku dicuri lagi tanda petik gitu kan. Ternyata nggak usah takut ya kayak gitu-gitu. Kalau teman-teman ada yang mengalami mungkin ketakutan dan lain-lainnya. Ya, nggak usah takut bro. Jadi mungkin apa ya, ya rezeki kita kan udah ada yang ngatur juga ya. Maksudnya apapun yang kita bisa, karena kita kan need for help ya, kita butuh bantuan gitu kan. Jadi masa kita diem aja sih gitu kan. Mungkin itu yang mungkin perlu ditanamin ya. Jadi kalau kita punya sesuatu, kita punya apa yang kita butuhin, kita ngomong aja gitu kan sama teman. Siapa tahu mungkin dia punya pintu ya, pintu lain gitu yang mungkin bisa dibukakan buat kita juga gitu. Oh, gue kenal si ini nih, dia tahu nih yang gini-gini, lo coba hubungin dia deh gitu. Kadang suka gitu. Jadi informasi itu dapat dari mana aja. Jadi kita jangan pelit-pelit juga ngasih tahu kita lagi ngerjain apa sih gitu kan, kita mau ngapain sih gitu loh. Toh nanti kalau misalkan mereka merespon atau mereka bisa ngebantu, ya itu bakal jadi nilai lebih juga buat kita kan. Jadi kita jadi nggak pusing-pusing sendiri gitu bro. Oke. Terus gimana bro, tadi padahal posisinya lu 2019 itu kan udah quit job ya, udah keluar tadi, lu bilang udah keluar dari pekerjaan. Terus pas lagi partnership lu pas mau bubar juga tuh, pas lu lagi beralih dari soil ke hidroponik tadi ternyata ya. Jadi kayaknya ini momen yang cukup low juga buat lu sebenarnya. Lu kepikiran apa di saat itu? Oke, saat itu memang lagi bener-bener gue rasain titik terendah banget sih di hidup gue gitu ya bro ya. Maksudnya pertama gue habis keluar dari pekerjaan gue gitu kan ya. Terus dari finansial gue juga udah habis buat bootstrapping saat itu kan, untuk bikin prototype, untuk R&D dan lain-lain gitu ya. Habis itu kita bubar nih gitu kan, bubar jalan timnya gitu kan. Habis itu juga ya mau nggak mau kita sendirian dong gitu kan. Nah di saat sendirian itu mungkin di saat gue apa ya kayak titik balik lah gitu kan. Jadi gue saat itu bener-bener coba mencari dari sisi spiritual ya, untuk menguatkan gue gitu bro saat itu kan. Jadi bener-bener gue kembali lagi, kalau memang ini rezeki buat gue gitu kan ya harus diusahakan gitu kan ya, harus diminta gitu kan ya sama Tuhan gitu kan ya. Jadi saat itu mungkin yang di saat itu satu-satunya yang gue punya cuman Tuhan aja sih di situ. Jadi gimana gue meminta, gimana gue bermohon kalau ditemukan dengan orang-orang yang tepat, terus gue dikuatin gitu dan lain-lain ya. Alhamdulillahnya sih gue bisa melewati itu ya, dari semuanya cobaan itu, jadi gue bisa dikuatkan dari situ. Wah, ini kayaknya dibandingkan dengan usaha-usaha lo yang sebelumnya paling berat yang kemarin itu ya, benar-benar sampai di titik bawah lo. Tapi kayaknya betul banget ya, antara pebisnis tuh antara sabar sama pasrah itu beda jauh ya. Kalau pasrah itu berarti belum usaha tapi udah pasrah gitu kan. Kalau ini sabar namanya teman-teman. Jadi kalau sabar tuh udah nyoba sekuat tenaga, nyoba ke pintu A, pintu B, pintu C, nunggu hasilnya belum ada, ya itu namanya sabar ya. Bersabar nunggu prosesnya. Betul. Karena memang ada ini sih bro, ada apa ya? Ada kalimat memang yang bener-bener gua iniin banget sih ya, jadi pegangan nih. Mungkin kalimatnya kayak gini sih. Apa yang melewatkan kita nih itu nggak akan bisa kita milikin gitu, tapi apa yang kita milikin tuh nggak akan bisa ngelewatin kita gitu bro. Jadi rezeki itu memang udah diatur ya sedemikian rupa, dan segala misterinya itu akan terjawab gitu bro. Memang harus sabar sih, harus sabar dan harus berserah diri sih gitu bro. Kita kan cuma bisa berusaha ya, kita bisa berusaha gitu kan, kita berdoa gitu kan, nanti jawabannya juga akan datang sendiri sih dengan kesabaran gitu. Oke. Tapi ternyata dari 2019 itu akhirnya nemu partner baru ya sekarang berarti. Yes, betul. Kita baru nemu 2020 ya. 2020 awal ya. Betul. Dan begitu lo dapet partner lo, ternyata dapet funding juga ya. Jadi bener-bener abis low point turun, terus langsung naiknya tuh bener-bener jet, langsung eksponensial banget lo. Yes. Itu kurva ya bro ya. Maksudnya ya harus ini aja ya buat teman-teman juga. Jadi bola yang mantulnya itu kenceng gitu kan ya, jatuhnya kenceng, pasti mantulnya juga tinggi gitu. Jadi teman-teman itu cuman butuh apa ya, butuh turning point-nya aja sih, saat mungkin kita lagi berat gitu kan ya, kita lagi jatuh, lagi down, teman-teman butuh momen aja, di mana nih tanah kita nih, batas kita di mana nih gitu. Jangan nyerah gitu. Jadi misalkan kalau teman-teman udah ketemu sama pantulannya, bidang pantulnya, teman-teman ya akan mantulnya lebih tinggi lagi daripada titik teman-teman jatuh tadi. Ini gue juga mau nambahin sedikit, kadang-kadang kita berpikir Tuhan tuh nolongin kita tuh duit jatuh dari atas gitu kan, langsung dapat rezeki gitu. Tapi rezeki itu kadang-kadang dibukakan salurannya dari orang-orang yang ditaruh Tuhan di hidup kita gitu. Kayak Bro Surya ini kita bisa lihat ternyata
connect sama orang yang satu, connect sama orang yang lain, dan kita berasal dari orang yang tadi berusaha juga bekerja di seorang karyawan, terus akhirnya keluar yakin mau buat startup tertentu, bilang ke Tuhan, aku mau nih buat ini nih gitu ya. Nah, cara Tuhan menolong ternyata dengan memberikan orang-orang yang tepat di tempat-tempat yang tepat sehingga bisa menolong goalnya atau visinya Bro Surya tadi ya. Jadi pertolongan Tuhan itu dengan menemukan kita dengan orang yang tepat. Makanya gue percaya juga setiap jabat tangan kita sama orang baru, kadang-kadang itu membuka rezeki baru di hidup kita gitu. Jadi jabatan tangan itu membuka rezeki kan. Jadi kadang-kadang itu yang kita lupakan sebagai seorang entrepreneur, hustle gitu ya, sekuat tenaga kita hustling, tapi kita lupa untuk berjabat tangan sama orang lain, cari kolaborasi gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi begitu udah ketemu sama co-founder lu yang sekarang, terus berprosesnya gimana lagi bro? Sampai akhirnya bisa masuk ke beberapa, tadi ya kan, ada dapat pendanaan, terus masuk ke denomination sebagai seri 101 agriculture, Promising Agriculture 2020 gitu. Itu gimana sampai lo akhirnya bisa convert dari yang home use ya tadinya ya, buat di rumah hidroponik, sekarang bisa nge-scale. Itu gimana ceritanya bro? Oke, baik. Itu bagus sih buat pertanyaan bro. Jadi itu pentingnya kita bisa nyampein ide kita ya. Jadi nyampein ide kita. Jadi kan ide kita kan cuma untuk ngejual di rumah ya, untuk dipakai di rumah, berhidroponik di rumah gitu kan ya. Bagaimana kita orang-orang yang hobiis gitu kan ya, dia nggak punya background pertanian, tapi dia bisa nanam hidroponik nih dengan IoT, dengan mobile apps kita nih gitu kan. Nah, tapi pas setelah kita kemukakan ide itu di partner gitu kan ya, beberapa partner kayak investor, lalu juga ada teman-teman lain, mereka mengasih masukan. Jadi kenapa kalau misalkan sistemnya sama, R&D-nya sama, kenapa nggak kita bikin yang gede aja langsung kayak gitu kan? Oh, bisa juga ya, kayak gitu kan. Oke, jadi dari situ kita punya insight-insight baru nih, yang bisa kita ambil gitu kan, yang untuk berguna juga untuk meng-scale up bisnis kita nih. Gitu. Jadi jadi yang skala rumahan, jadi kita bikin yang skala lebih besar lagi, yang sekarang di ruko gitu kan ya. Nanti mungkin untuk kedepannya kita bisa bikin plant factory gitu kan, yang lebih besar lagi, yang memang untuk visi ketahanan pangan gitu kan ya, di Indonesia tahun-tahun ke depan gitu kan ya. Jadi kita bisa survive dari sayuran-sayuran impor, lalu kita bisa meningkatkan quality juga dari tanamannya dan lain-lainnya gitu bro. Jadi jangan takut sih untuk mengemukakan ide kita, karena insight-insight yang dikasih itu malah membangun kita gitu. Jadi kalau kita blok mental kita gitu ya, udah saya nggak mau takut ide saya dicuri gitu kan ya, itu salah sih bro gitu, karena dari orang lain nggak bisa ngasih feedback ke kita. Justru itu kan yang kita butuhkan ya, dari kacamata orang lain gitu kan ya, orang-orang yang memang udah berpengalaman, kayak partner kita yang lebih senior, atau mungkin investor yang mungkin dia punya pengalaman di berbagai macam bidang, yang bisa memperkaya lagi nih dari bisnis kita, apa yang bisa di scale up, apa yang bisa dijadikan added value dari bisnis kita. Ini bagus banget teman-teman yang mungkin baru join sekarang, baru masuk. Jadi Tunas Farm ini itu dia membangun sebuah platform ya bro, mungkin gue bisa bilang kayak platform di mana teman-teman ini nanti sebagai seorang yang petani hidroponik bisa kolaborasi ya sama Tunas Farm ya. Kolaborasi, dan Tunas Farm-nya akan, kalau nggak salah, mungkin kalau gue salah correct me if I'm wrong gitu. Jadi Tunas Farm ini nanti bisa mengambil dari petani hidroponik dan membantu untuk distribusi juga ke penjualan ke pasarnya juga ya. Dan membantu pengelola greenhouse yang mereka miliki, mungkin kalau kurang apa dan lain-lain. Bahkan kalau nggak salah, gue sempat lihat itu Tunas Farm itu membantu juga mereka yang baru mau start your business ya. Bahkan ada kitnya ya, kalau nggak salah Tunas Kit atau apa gitu. Itu gimana sih bro sekarang posisi Tunas Farm-nya sekarang itu? Mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran juga. Oke, jadi Tunas Farm itu sekarang memang lagi berfokusnya untuk kita kembangin dulu gimana sih indoor vertical farming. Jadi kita mau coba proven dulu model bisnis kita, lalu kita jual hasil sayurannya dulu nih bro, gitu kan ya. Jadi nanti begitu udah familiar dengan indoor vertical farming, dengan hidroponik, dengan cara bertanam di dalam ruangan, jadi kita bisa untuk mengeluarkan produk untuk rumah tangga gitu kan ya. Jadi untuk berhidroponik, dia nanam tanamannya sendiri di rumah, tapi dengan bantuan mobile apps tadi yang kita udah develop supaya mempermudah mereka untuk memonitor gitu. Jadi walaupun dia kerja gitu kan ya, konsumen yang penggunanya kerja, tapi dia bisa memonitor dari mobile apps-nya. Gitu. Enak banget ya buat teman-teman yang WFH di rumah gitu ya. Karena sekarang teman gue banyak juga yang udah punya hobi hidroponik, tapi dia punya kesulitan saat tanamannya udah jadi, tadinya mau buat kayak usaha sampingan lah, side hustle gitu.
nanam hidroponik di rumah, berusaha untuk belajar hidroponik, begitu tanamannya besar, terus bingung, gue mau jualnya kemana gitu ya. Tadinya mau jadi side income, tapi dia akhirnya bingung gitu, nggak bisa menjadi side income dia gitu. Tapi ternyata dengan sebuah platform yang akan lo buat ini, itu ternyata menjembatani antara kedua belah pihak ya. Ya, betul bro. Karena pertama memang begini ya, kalau di teman-teman gitu ya, di hidroponik, mungkin semuanya bisa dipelajarin ya. Jadi misalkan cara bertanamnya seperti apa, itu kan hanya karena masalah waktu ya, pengalaman gitu ya. Semua orang bisa mempelajari itu, cuman nggak semua orang bisa menjualnya gitu ya, mendistribusikan ya. Karena pertama terbatasnya koneksi gitu kan ya. Lalu sayuran-sayuran apa sih yang sebenarnya diminati di pasar. Jadi di sini Tunas Farm itu menjembatani mereka. Selain kita menyediakan alatnya, kita juga melakukan pelatihan buat partner gitu kan ya, greenhouse bagaimana caranya untuk menghasilkan tanaman yang berkualiti baik gitu kan ya, bagus dari caranya menanam hingga panen. Lalu kita juga membantu mereka untuk distribusinya gitu. Jadi mereka udah nggak perlu khawatir lagi apakah tanaman saya keserap semua atau laku atau tidak. Itu semuanya udah Tunas Farm nanti yang akan menangani bro. Gitu. Berarti rencananya nanti akan ada di beberapa kota di Indonesia gitu. Mungkin itu tujuannya tadi kemarin tadi lo sebut coba untuk muter-muter kenalan dengan greenhouse tadi ya, supaya akhirnya bisa membuat network antara greenhouse di berbagai kota di Indonesia gitu, dengan mungkin mereka yang termasuk punya space di rumah WFH sambil kerja sambil mau nanam hidroponik gitu kan, jadi itu bisa juga ya. Jadi memanfaatkan space yang sebenarnya ada tapi nggak termanfaatkan sekarang gitu ya. Yap, betul bro. Betul. Itu gimana caranya? Mungkin kembali lagi ke developing Tunas Farm-nya mungkin. Tadi kan udah sampai ketemu konsepnya buat prototype, ketemu dengan investor. Ternyata ada nilai plus, yaitu ternyata bukan hanya invest saja, tapi dibantu juga untuk brainstorming. Kira-kira gimana ya caranya biar jadi skill lebih besar lagi gitu. Dari tadinya rumahan, sekarang scale ke seluruh Indonesia dengan sistem seperti platform yang berbeda banget ternyata. Nah, itu proses kreatifnya semua itu divalidasi ke marketnya gimana sih caranya gitu? Memastikan bahwa oh ternyata ini jalan loh, konsepnya bisa jalan loh gitu. Karena mungkin banyak dari kita yang seorang karyawan, mungkin kita udah manajer dan lain-lain, punya sih di dalam otak kita tuh punya konsep, punya planning mau buatnya seperti apa, marketingnya, brandnya, aplikasinya gitu. Tapi begitu ke pasar, terus kok kayaknya yang gue pikirin kemarin ternyata nggak cocok ya sama pasarnya gitu. Baru ketemu tuh bentrok gitu. Waduh gimana ya gitu. Nah gimana caranya supaya benar-benar menguji ke pasar seperti yang lo lakukan itu? Oke. Yang pertama memang dari prototype kita gitu ya. Untuk penguji pertama kali itu gue waktu itu benar-benar udah nggak ada uang lagi gitu kan ya. Udah ada prototype satu gitu kan ya. Udah deh sebenarnya waktu itu kita modal ini aja lah, modal nekat juga sih. Jadi prototype yang jadi gue foto gitu kan ya. Gue foto, gue jualin Tokopedia bro. Saat itu bro. Wow. Jadi coba dulu nih ada orang yang respon nggak gitu loh. Ya kan? Jadi ada orang yang respon nggak, interest nggak dengan produk kita. Nah, kalau misalkan ada orang yang interest dengan produk kita, itu bisa menjadi peluang gitu kan ya. Itu kan pertama desire dulu ya, ada orang yang suka, ada orang yang pengen nanya, istilah gitu. Ya, nanya dulu deh, harganya berapa, lalu fiturnya apa aja, dan lain-lain. Akhirnya ada beberapa yang nanya, lalu ada satu orang yang beli saat itu produk kita. Jadi waktu itu beli itu kita PO bro sistemnya. Jadi di situ kita muter otak ya. Jadi gimana caranya kita nggak punya uang tapi mau jualan, tapi uangnya datang dulu. Ya udah berarti sistemnya PO ya. Jadi PO uangnya masuk gitu kan ya, kita buatin gitu. Nah kita buatin di situ, akhirnya kita pasang di rumahnya customer ya Tunas itu gitu kan. Akhirnya di situ banyak feedback dari customer tersebut. Jadi kurang ini harus diperbaikin yang ini dan ini. Nah itu yang membantu bisnis kita juga. Jadi kalau misalkan kita mempunyai sebuah bisnis gitu kan ya, produk atau jasa, jangan ragu teman-teman buat langsung share aja ke market. Mungkin kalau yang terdekat mungkin bisa ke orang tua, ke teman gitu kan ya, kita jual produk kita, atau mungkin kita bisa kasih coba dulu lah, trial gitu kan ya, trial produk untuk mendapatkan feedback yang cepat. Karena mungkin kalau udah kita terlanjur mass production, kita bikinnya banyak, ternyata itu tidak yang diminati pasar gitu kan ya, nggak benar-benar membantu solusinya secara langsung gitu kan ya, itu kan sayang. Jadi uangnya udah terbuang gitu kan ya, tenaga udah terkeluar, ternyata produknya nggak disukain gitu kan ya. Jadi mungkin perlu ini teman-teman butuh trial dulu nih ke konsumen untuk tahu feedbacknya seperti apa produk kita, apakah sudah baik atau belum gitu kan ya.
Mungkin seperti itu Ini bro, untuk mencoba validasi. Banyak yang mulai bilang bootstrapping. Dengan kata-kata bootstrapping itu artinya bootstrapping itu dia sudah punya modal yang cukup besar, udah punya paling nggak dia hasil tabungan dia selama berapa belas tahun gitu ya, baru bootstrapping gitu. Kalau ini Bro Suryadi bootstrappingnya benar-benar dari boots banget nih, dari sepatu banget nih, dari nol banget ya, bahkan sampai jualan Tokopedia ya untuk riset marketnya ya. Tadi bootstrapping itu keren banget sih, ceritanya keren banget, dan mungkin relate juga dengan teman-teman yang saat ini aku nggak punya modal gitu, aku nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Bayangin teman-teman, jangankan jualan di online shop ataupun di Tokopedia punya marketplace, tapi ini Bro Surya ini buat startup teman-teman, nyari investor teman-teman, tapi dari bootstrappingnya benar-benar dari nol juga gitu. Nah, artinya apa? Artinya selama kita udah punya visi, kita punya kemauan, coba cari gimana cara validasi, akan ketemu kok jalannya ya bro. Dan itu yang sudah lo rasakan juga ya. Iya, betul bro, setuju banget. Nah terus kalau untuk tadi dari prosesnya lo sendiri kan udah mulai nih produksi tadi, tes ke marketplace, tadi gue sempat nanya itu adalah kalau udah kita jual ternyata ada yang beli, itu kan tadi lo bilang nanya ke orangnya feedbacknya apa, berarti cara nanyanya gimana? Ataukah orang yang beli tadi kita chat lagi atau kita telepon lagi atau gimana sih caranya supaya benar-benar dapat feedback dari mereka gitu? Ya, itu memang kalau udah kita kasih gitu ya produknya kan, mereka udah nyoba gitu kan, kita harus proaktif ya bro ya. Jadi jangan nunggu mereka yang komplain gitu kan ya, karena kan ya komplain itu kan sesuatu yang tidak baik. Mungkin kita bisa meminimalisir, mungkin kita duluan yang nanya, apakah ada kekurangan gitu kan ya, dengan cara yang memang enak juga gitu kan ya. Bagaimana Pak, ada kekurangan dari produk kita, apa yang perlu bisa kita tingkatkan dari produk kita, misalnya gitu kan ya. Mungkin ada tuh di situ, ini kemarin saya nyoba, ternyata kurang ini ya, gitu kan. Atau kurang ini, atau mungkin ada yang perlu diperbaiki dari sistemnya nih, seperti apa. Lalu mungkin modelnya mungkin ini terlalu besar, dikecilin aja, karena mungkin di rumah saya nggak terlalu besar luas space-nya, gitu kan ya. Atau mungkin bikin beberapa tipe variasi produk, gitu kan ya, karena nggak semuanya punya lahan yang besar. Jadi yang kecil, sedang, sampai besar. Jadi di situ mungkin dari konsumen tersebut bisa membantu untuk pricing strategi juga kan ya, nanti yang kecil dijual segini aja, segini, nanti kita bisa gali lagi kira-kira berapa ya Pak ya kalau kita bisa jual ya harganya ya, pantasnya berapa sih kalau segini. Mungkin dari situ kita dapat insight lagi nih dari orang, kira-kira daya belinya seperti apa gitu kan ya, kita bisa belajar lagi, kira-kira kalau yang kita kecil ini mungkin bisa ke yang middle gitu kan ya, kalau yang besar mungkin ke middle up kayak gitu. Nah itu mungkin kita bisa jadi memperkaya insight kita juga untuk mengeluarkan produk-produk di kemudian hari gitu bro. Wah, ini luar biasa banget dari tipsnya, benar-benar praktikal banget, dan gue rasa teman-teman yang hadir di sini juga kerasa ya, ini bisa teman-teman langsung terapkan juga tips yang barusan di-sharingin sama Bro Surya ini. Nah, terus berarti di awal begitu kita udah dapat tipsnya itu, ini semua hasil-hasil itu bukan hanya hasil prototype aja ya, tapi hasil kita mendapatkan feedback tadi, itu bisa jadi bahan kita untuk cari investor juga ya pada akhirnya ya. Jadi kita punya bahan datang ke investor, bukan cuma sekedar coret-coretan, bukan cuma sekedar buat PowerPoint yang bagus gitu ibaratnya ya, tapi benar-benar kita punya ini nih gitu ya. Betul bro, karena pertanyaan pertama kali nih pertanyaan yang akan ditanyakan investor, produk lo udah kejual berapa? Siapa yang pakai produk lo? Intinya gitu. Karena mungkin dari situ investor mau ngelihat apakah produk kita itu diterima oleh market kita, atau mungkin cuma sekedar ide doang kan, ide yang wah tapi dia nggak menyelesaikan masalah gitu kan. Nah dari situ kan akan ketahuan tuh traction kita tuh berapa sih gitu kan, apakah udah ada yang pakai. Begitu udah ada yang pakai produk kita, udah ada yang beli produk kita, berarti lu proven gitu, bisnis lu proven, tinggal di scale up aja gitu bro. Ya. Makanya namanya dana suntikan teman-teman invest itu. Jadi bukan dibangun dari awal, dari nol teman-teman punya ide doang harus disuntik gitu, nggak bisa gede kan. Namanya disuntik tuh pasti teman-teman udah punya base-nya, fondasinya, baru disuntik dana gitu ya. Kadang-kadang kita baru mulai bisnis, idenya belum ada, kita mungkin baru ya raw ideas, tapi udah ekspektasinya aku mau dong nyari investor buat bisnisku gitu. Nah ternyata kita bisa lihat sekarang realitanya bahwa sebisa mungkin teman-teman coba dulu, cari dulu jualannya. Bahkan sekarang aja kalau gue lihat di Tunas Farm ini brandingnya udah mulai jalan, marketingnya, awarenessnya udah mulai gede banget juga. Tapi di awal benar-benar kita startingnya dengan kita jualan dulu ya, kita proof dulu ke market ya. Kayak tadi dimasukin Tokopedia dan lain-lain, gerak untuk membuktikan bahwa produk ini di acceptable di market. At least in a small scale dulu, habis itu nanti ini bisa dibawa ke investor gitu. Dan tadi dia nanya, ini cari investor dari LinkedIn, emang bisa katanya?
Bisa ya teman-teman. Jadi apapun digunakan ya sumbernya ya. Apalagi kalau kita ibaratnya mulainya dari nol, nggak ada koneksi yang gimana-gimana misalnya. Dan buktinya bisa ya bro gitu. Jadi nggak ada halangan sebenarnya buat teman-teman untuk bisa membangun startup juga. Iya, betul. Karena memang yang menghalangi itu adalah mindset kita sendiri sih, bro. Jadi itu sih yang perlu ditekankan ya. Jadi apapun itu bisa jadi peluang gitu ya. Mau dari LinkedIn, mau dari Facebook, mau dari manapun gitu kan ya. Dari kontak WhatsApp kita atau dari om tante kita atau dari manapun itu bisa jadi peluang gitu. Yang jadi masalah itu kan kita udah ngeblok pikiran kita dulu nih, nggak bisa nih dari sini. Nggak bisa nih dari sini, nggak bisa. Terus ya kapan bisanya gitu kan ya. Jadi open minded aja gitu. Nah, terus nanti next-nya dari 2019 terus 2020 nih dari terjun tadi hampir terjun bebas banget, hampir udah mau aduh ini mesti lanjut kayaknya sampai kayak gitu. Terus akhirnya naik lagi 2020 bahkan dibawa oleh Tuhan lebih tinggi lagi ke atas lagi gitu. Terus jalan lu setelah ini visinya mau kemana untuk Tunas Farm sendiri langkah ke depannya bro? Oke, jadi memang Tunas Farm itu punya visi kita mau encourage juga ya petani-petani yang konvensional dari greenhouse itu mungkin udah beralih dengan menggunakan teknologi ya bro ya dari IoT gitu kan ya. Jadi tapi langkah kecilnya memang Tunas ingin proven dulu jadi satu-satu di setiap daerah gitu kan ya kita menjadi suatu konsep yang memang kita bisa buktikan untuk mendorong para conventional farmers itu untuk beralih. Jadi kalau misalkan kita sudah punya model yang proven gitu kan ya, kita bisa menjual dan mungkin produktivitasnya meningkat gitu kan ya. Produktivitas meningkat, hasil bagus gitu kan ya. Jadi kan sudah tidak ada ruang lagi untuk bisa meragukan gitu kan ya bro. Jadi tinggal ngikut aja gitu kan ya untuk sama saling bergandengan tangan gitu kan ya dari yang konvensional mau yang dari modern farming jadi semua saling menguatkan buat agriculture Indonesia sih ke depannya. Karena kalau di perikanan kita udah melihat gimana teknologi itu bisa merubah perikanan ya. Sekarang juga akhirnya teknologi juga bisa merubah banyak loh di bidang pertanian ini ya. Dan kalau boleh berarti sekarang ini lo lagi mencari banyak mitra di berbagai kota di Indonesia ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang kebetulan orang tuaku, kebetulan pamanku gitu. Ternyata ada yang petani juga gitu. Nah, mungkin bisa kolaborasi juga atau gimana, bro? Ya, paling kalau untuk kita memang fokusnya ke urban ya, bro ya. Jadi mungkin awal-awal kita mungkin setahun 2 tahun ke depan kita di urban dulu di area-area perkotaan. Jadi di area Jabodetabek atau kota-kota besar di Indonesia gitu kan ya. Jadi kalau misalkan mau berpartner mungkin kita akan melakukan itu belum di waktu-waktu dekat ini dulu sih, karena pertama kita mau coba educate market dulu, bagaimana sih Indo vertical farming atau bagaimana sih model bisnisnya gitu kan, skemanya seperti apa gitu kan, begitu nanti kita udah siap gitu kan, baru kita open untuk partnership ke publik juga. Sekarang lagi testing di berbagai area yang berbeda-beda berarti ya kayaknya ya, karena kan yang namanya makhluk hidup ya kayak bertani gitu kan faktornya nggak cuma satu tapi banyak banget sebenarnya ya, kadang-kadang beda area bisa beda ya. Kebetulan kita nyoba-nyoba ikutan tren yang lagi memelihara tanaman di rumah aja, kayaknya di rumah teman kita nih bisa jalan, di rumah gua di sini baru berapa lama udah layu gitu-gitu kan. Jadi faktornya banyak ya berkaitan dengan sebuah makhluk hidup gitu. Apalagi walaupun tadi yang lo bilang faktornya udah dibuat lebih sedikit lagi dengan hidroponik kan terkontrol semuanya dan lain-lain. Ya, benar bro. Jadi memang kita mau mengembangkan pertanian itu yang memang bisa dikontrol. Jadi kita bisa nanam tanaman yang memang harusnya di dataran tinggi gitu kan ya, di 1500 mdpl yang butuh suhunya dingin, tapi kita bisa nanam juga loh di dataran rendah yang suhunya 30 derajat, 35 derajat kayak di Tangerang gitu kan ya. Itu dengan indoor vertical farming yang dikontrol gitu. Jadi memungkinkan, teknologi itu memungkinkan untuk kita merekayasa lingkungan hidup dari makhluk tersebut, dari tumbuhan. Jadi sebetulnya di kemudian hari ini nggak jadi saingan sama petani tradisional atau yang organik, tapi bahkan jadi komplementer ya. Kalau mereka sekarang bertani A misalnya, tanaman yang A, ternyata mereka bisa juga nih nambah yang B, tapi dengan formulanya indoor vertical farming gitu jadinya ya. Yap, betul bro. Kita memang tujuannya nggak menghilangkan pertanian konvensional gitu kan ya, tapi gimana kita cobanya untuk menjadi pelengkap mereka, komplementer mereka. Jadi once mereka pengen beralih ke yang modern gitu kan ya,
kita sudah siap nih untuk merangkul mereka juga gitu kan ya. Dan juga komplementer itu dari ini ya bro ya, misalkan kalau ada gangguan panen gitu kan ya, pengaruh suhu atau cuaca gitu kan ya, yang di indoornya akan tetap aman gitu loh. Jadi pasokan atau ketahanan pangan kita tuh lebih secure gitu kan ya. Jadi kita nggak perlu harus impor pangan kalau kita kekurangan gitu. Tapi dari indoor vertical farming ini sudah bisa mewadahi itu semua. Wah, oke. Ada yang mau tanya teman-teman nih, kayaknya gue udah mendapatkan inspirasi dan insight yang bagus banget. Mungkin ada yang mau tanya-tanya. Kak, aku anak petani. Oh, ada anak petani juga menyimak nih. Keren. Ilmunya daging sapi. Oh, ini udah bukan dagingnya lagi nih. Udah sampai wagyu ya kayaknya deh. Semuanya dibuka. Semua bagus. Oh iya, betul. Oke teman-teman, kayaknya belum ada pertanyaan seputar ini. Mungkin nanti kalau teman-teman mau coba lihat-lihat itu di YouTube bisa kelihatan seperti apa sih indoor vertical farming. Jadi bahkan masuknya aja mesti secure banget ya. Jadi pakai ada glove-nya, ada sepatunya juga pakai cap-nya dan lain-lain gitu. Jadi memang benar-benar terkontrol. Aku anak petani sawit katanya. Oh, petani sawit. Oke bro, jadi mungkin terima kasih udah sharing-sharing di Sekolah Pebisnis nih. Mungkin kalau ada yang mau ditambahin dari Tunas Farm, bisa juga. Mungkin ada Tunas Kit, mereka bisa dapatkan juga untuk mulai eksperimen sama ini atau gimana bro? Oke, untuk Tunas Kit sebetulnya kita masih under development bro. Jadi kita lagi mau coba mencari desain yang cocok gitu ya, yang tepat untuk di rumah gitu kan ya. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Cuman dilengkapi juga dengan mobile apps nanti. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini waktu masih kecil suka main Tamagotchi nih, yang miara hewan gitu ya, Tamagotchi kan tahu ya. Nah itu nanti mungkin kita bisa hadirkan kayak gitu. Jadi kita menanam tanaman itu kayak kita lagi bermain sebetulnya. Nanti at the end teman-teman pas udah harvest udah tinggal bisa makan gitu kan ya. Jadi udah bukan sesuatu yang membosankan lah gitu. Ini kayaknya bakal seru banget, apalagi nanti mungkin beberapa bulan ke depan ini, karena saat ini lagi bergerak di kedua sisinya supaya demand-nya ya. Dari demand-nya makin oke, petani-petaninya juga makin banyak yang jadi urban farming, tapi dari demand-nya juga orang-orang banyak yang jualan, dari si jualan ya, jual online shop yaitu jual sayur. Ini banyak banget sekarang kan, penjual sayur di Tokopedia, jualan sayur di Instagram dan lain-lain. Jadi sebetulnya nih kelihatannya nanti di kedepan ini akan connect nih antara penjual sayurnya dengan Tunas Farm yang menyediakan sayurnya bahkan. Karena kan sekarang buat teman-teman penjual sayuran di online shop ini memiliki kendala, mereka harus ke pasar pagi hari, terima dari pasar pagi hari, terus dicek pagi hari gitu, masih setengah melek gitu, habis itu baru didistribusikan gitu. Tapi nanti Tunas Farm ini kan ada di beberapa kota di Indonesia, di mana nanti Tunas Farm mungkin ada supportnya untuk bisa kolaborasi langsung dengan mereka kan, tanpa mereka harus ke pasar misalnya atau dan lain-lain seperti itu. Jadi ini akan menarik banget sih melihat bagaimana ke depannya kolaborasi Tunas Farm dengan petani-petani di Indonesia dan hidroponik juga. Thank you bro, dan tadi gue belajar banyak banget, yaitu pebisnis itu kan kayak pengusaha juga ya. Namanya pengusaha, tujuannya adalah berusaha. Hasilnya ya bisa didesain sama kita, tapi ternyata tidak bisa kita kontrol. Jadi Tuhan semuanya menentukan hasilnya. Jadi juga buat teman-teman yang sekarang merasa, kok aku udah berusaha nih, tapi hasilnya aku belum ngerasain. Namanya kita pengusaha teman-teman. Kita bukan dukun ya, kita bukan tahu hasilnya kita bakal kayak gimana kan. Tapi tujuan kita sebagai pengusaha ya berusaha. Seperti Bro Surya tadi, berusaha terus, kita coba semua hal yang bisa kita usahakan, dan jangan lupa sabar, bukan pasrah. Jadi kalau sabar itu kalau kita udah usaha semuanya, terus kita tunggu prosesnya. Yang pasti nanti akan dibukakan, didatangkan orang-orang yang betul-betul nanti akan jadi langkah kita atau batu loncatan kita ke depannya. Dan itu bisa banget ya Bro Surya, dari seorang yang tadinya bekerja, terus habis itu buat startup, sempat habis itu struggling, akhirnya bisa sampai sekarang. Kayak ya, saya rasa ini akan jadi menarik ke depannya. Thank you banget Bro Surya udah sharing-sharing di Sekolah Pebisnis, dan gue rasa teman-teman juga bisa cek nanti ke Tunas Farm ya, tunas.farm, untuk tahu update-update selanjutnya. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang nanti juga di kota-kota lain, kan sekarang baru adanya di Pulau Jawa dulu ya Bro ya. Nanti terbuka, nanti kalau udah baru ke pulau-pulau lainnya ya. Iya. Itu kita masih di Jawa. Iya. Oke. Thank you Bro. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya ya. Oke, thank you Bro Yosef. Selamat malam semuanya.